Kalau kita melihat khususnya parasa dalam kitab yang diambil dari Brit Kadasa, yaitu Yohanan pasal yang keempat, tentu ini sangat berkaitan dengan apa yang sudah saya janjikan di Sabat yang lalu tentang pembahasan mengenai yang namanya air hidup atau maim kain. Karena Sabat yang lalu saya sudah berbicara dan menjelaskan kepada kita arti yang sesungguhnya mencakup pernyataan Yeshua tentang dia adalah roti hidup yang turun dari Samaim, roti hidup atau Ken Kain. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama kembali dalam parasa kita pagi siang hari ini dari kitab Yohanan pasal yang keempat, ayat yang pertama. Di situ dijelaskan bahwa ketika Tuhan Yeshua mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanan, meskipun Yeshua sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Nah, dalam konteks ini memang firman Tuhan tidak menjelaskan kepada kita secara detail apa yang menyebabkan, apa yang membuat sehingga Yeshua buru-buru meninggalkan yang namanya Yudea untuk kembali ke Galilea. Cuma dikasih catatan di sana bahwa pelayanan Yeshua, apa yang dikerjakan lakukan oleh Yeshua di Yudea, ini sudah didengar, diketahui oleh orang-orang Farisi. Apakah mungkin Yeshua mau menghindari konflik, ya, kontroversi yang selama ini kita tahu, di mana Yeshua pergi melayani, memberitakan tentang kabar sukacita, tentang kabar baik, tentang Injil keselamatan yang merujuk kepada dirinya sendiri, ini selalu ditentang oleh kelompok orang-orang Farisi. Tetapi saudara, yang menarik di sini yang kita lihat bahwa perjalanan daripada Yeshua dari Yudea menuju ke Galilea, ya, kata firman Tuhan ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Ya. Nah, kalau kita pelajari saudaraku, ya, tradisi orang Yahudi khususnya di zaman Yeshua pasca pembuangan Babel, ya, pasca orang-orang Israel, orang-orang Yahudi khususnya Israel Selatan ini kembali dari pembuangan Babel, maka saudara, ya, yang namanya orang-orang Samaria ini memang dianggap, dikategorikan sebagai orang-orang kafir bagi kelompok orang Yahudi. Makanya saudara, mereka, ya, begitu merasa alergi dengan yang namanya Samaria ini, sampai-sampai kalau mereka harus pergi saudara ke satu daerah, ke satu tempat, ke satu kota yang mana harus melewati daerah Samaria, maka mereka akan memilih untuk menghindar, ya, memutari, ya, perjalanan mereka, sekalipun perjalanan itu jarak tempuhnya akan lebih jauh, ya. Tetapi mereka akan pilih begitu daripada harus melewati yang namanya daerah Samaria. Dan itu jelas sekali tercatat di dalam ayat yang ke-9 yang kita baca. Di situ dipakai tanda kurung, ini merupakan tambahan dari penerjemah. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, tentunya ini tidak lepas daripada masa kelam dulu, di mana kita tahu Israel Utara yang beribu kota Samaria, waktu mereka ditaklukkan oleh yang namanya Asyur, ya, maka orang-orang
orang Samaria itu diangkut kemudian diletakkan, ya, ditaruh atau didiaspora ke berbagai macam bangsa, ya. Jadi pemimpin Raja Asyur memang waktu itu berbeda dengan pemimpin Raja Babel. Nah, kemudian dari orang-orang berbagai macam bangsa ini lalu kemudian ditaruh di Samaria, ya, sehingga orang-orang yang di diaspora yang sudah berkembang biak di Samaria ini bukan lagi orang Yahudi, orang Israel asli, bukan lagi keturunan daripada Yakob ini, khususnya 10 suku ini. Makanya kita mengenal ada namanya 10 suku yang terhilang. Karena ketika mereka ditawan, mereka didiaspora ke berbagai macam bangsa, ya. Jadi yang namanya orang-orang Israel yang ada di Samaria itu ada yang ditaruh mungkin di Afrika sana, ada yang ditaruh di benua Amerika dan yang lain-lain. Tetapi Tuhan berjanji, ya, Tuhan berjanji bahwa Dia akan kumpulkan kembali, akan satukan kembali seluruh Israel. Makanya firman Tuhan bilang, hai engkau utara, hai engkau selatan, hai engkau barat, hai engkau timur, ya, serahkan anakku laki-laki dan anakku perempuan. Jadi ini akan dikembalikan dan akan dikumpulkan kembali. Nah, kembali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kepada konteks yang sedang saya mau bahas hari ini, ya, tentang air hidup itu yang sesungguhnya. Nah, kita tahu bahwa air itu menjadi kebutuhan pokok daripada yang namanya manusia, ya. Air itu merupakan kebutuhan primer dari makhluk hidup. Bahkan tanpa air maka hidup itu akan terasa kering dan gersang, ya. Tidak akan ada tanda-tanda kehidupan. Itulah sebabnya kenapa air itu menjadi kebutuhan primer, menjadi kebutuhan pokok, ya, kebutuhan esensial bagi setiap makhluk hidup, termasuk kita manusia, ya, termasuk kita manusia. Kenapa? Karena sebagian besar tubuh kita ini pun manusia ini itu terdiri dari air, ya, terdiri dari air. Menurut ilmu kedokteran, ya, saya kutip, saya baca di sini, tanpa air manusia itu akan mengalami dehidrasi, bahkan akan lebih cepat meninggal dibandingkan tanpa makanan. Air itu berfungsi untuk mentransportasi mineral, vitamin, protein, dan zat gizi lainnya ke seluruh tubuh. Mengkonsumsi air secara cukup dapat menyehatkan pencernaan dalam tubuh, meningkatkan daya ingat otak, meningkatkan fungsi hormon, memperbaiki kemampuan hati untuk memecah dan melepas lemak, menjaga kesehatan tulang, kulit, serta mengurangi rasa lapar. Sebaliknya, kekurangan air dapat menyebabkan konstipasi, infeksi saluran urin, terbentuknya batu ginjal, kelelahan, dan masalah-masalah pada kulit, rambut, dan lain-lain. Jadi, dari apa yang saya bacakan tadi, yang saya sebutkan tadi, kita bisa melihat di sini, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa air itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, termasuk tubuh kita manusia. Nah, catatan dalam parasa yang kita baca tadi dalam kitab Haftara yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19 khususnya, ya, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19, di mana di sana menjelaskan ada satu kota, kata firman Tuhan, yang bernama Yeriko. Kota itu, saudaraku, kalau dilihat dari sudut pandang manapun, kota itu sangat baik, kota itu sangat indah, kota itu mungkin sangat strategis, kota itu mungkin sangat megah.
Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang tinggal, masyarakat yang tinggal di kota Yeriko itu justru mereka mengadu dan mengeluh kepada Elisa, kepada Nabi Tuhan ini. Kenapa? Karena air yang memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, justru kata firman Tuhan tidak sehat, tidak baik. Sehingga di kota itu, kata firman Tuhan, sering terjadi keguguran bayi, ya. Sering terjadi keguguran bayi, sering terjadi kematian, kesakitan, dan yang lain-lain. Diakibatkan dari apa? Dari air yang tidak baik. Makanya jangan heran kalau orang pada umumnya mau membeli rumah misalnya, mau cari tempat tinggal misalnya, mau cari kontrakan misalnya, pasti tidak kalah penting yang selalu dia tanyakan adalah bagaimana kondisi airnya. Ya, kalau musim kemarau apakah airnya tetap ada, ya, tetap tersedia atau ikut mengalami kekeringan. Kualitasnya airnya bagaimana? Apakah bau? Apakah warnanya jernih? Dan lain-lain. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi peranan air itu dalam tubuh manusia, bahkan aspek kehidupan manusia itu sangat penting. Tetapi di dalam Yohanan pasal yang keempat yang kita baca, justru saudaraku, Yeshua menyebutkan dirinya sebagai air hidup. Ya. Dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dengan Maim Chaim. Ya, Yeshua itu adalah air hidup. Nah, dengan kata lain saudara, bahwa Yeshua mau memberikan satu pengertian kepada perempuan Samaria, termasuk kepada kita, bahwa air yang ada di dunia ini sekalipun menjadi kebutuhan utama makhluk hidup termasuk kita manusia, tetapi saudara, air yang ada di dunia ini hanya mampu memuaskan dahaga kita manusia. Hanya mampu menolong, membantu kita dalam urusan, dalam kaitannya dengan kebutuhan hidup kita secara jasmani, kebutuhan hidup kita secara lahiriah. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yeshua dalam Yohanan pasal 4 ayat yang ke-13? Tuhan Yeshua menegaskan begini, jawab Yeshua kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya. Jadi air, saudara, sekalipun memiliki peranan yang sangat penting, ya, memiliki peranan yang sangat penting di dalam aspek kehidupan manusia, bahkan untuk tubuh kita ini manusia. Tetapi Yeshua menegaskan bahwa saudara, air yang ada di dunia ini hanya sementara. Terbatas gunanya, terbatas fungsinya. Kegunaan fungsi daripada air itu hanya sekali lagi untuk kebutuhan keperluan kita semasa kita ada di dunia ini. Semasa kita ada di dunia ini. Tetapi saudara, ada air yang dijanjikan oleh Yeshua HaMashiach. Air hidup yang dapat berguna bagi kita, yang dapat bermanfaat bagi kita. Bukan hanya untuk kehidupan kita saat ini, ketika kita ada di dunia ini, tetapi juga dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan rohani kita, untuk kehidupan yang akan datang. Kenapa Yeshua harus mengeluarkan pernyataan ini kepada seorang perempuan Samaria itu? Karena Yeshua tahu betul tentang latar belakang daripada perempuan ini. Makanya kalau saya ajak kita untuk kembali kepada pasal sebelumnya yang saya jelaskan tadi dari pasal yang kedua, loh kenapa Yeshua harus melewati Samaria? Tidak seperti orang Yahudi pada umumnya. Justru lebih memilih jalan memutar, ya, untuk menghindari daerah Samaria. Apakah hanya sekedar dia mau jalan pintas, atau karena memang Yeshua dari awal dia tahu bahwa di sana ada seorang perempuan
yang latar belakangnya kelam, yang latar belakangnya suram. Dan dia tahu, saudara, bahwa perempuan ini, saudara, sedang mengalami sesuatu, sedang membutuhkan sesuatu yang memang itu hanya bisa dia dapat, dia peroleh di dalam diri pribadi Yeshua HaMasihi. Kita tahu, saudara, perempuan ini, kata firman Tuhan, dia sudah punya 5 suami. Kita nggak tahu 5 suaminya ini apakah dia kawin cerai, ataukah dia hanya menjadi istri simpanan. Kalau sekarang lebih ngetrennya istri siri daripada 5 orang ini. Ketika Yeshua pun bilang bahwa suamimu kan sudah 5, dia mengakunya apa? Dia mengakunya masih single. Enggak, saya belum punya suami. Mungkin dia berharap, dia beranggapan bahwa Yeshua pun bisa tergoda dengan kecantikan dia, dengan fisik dia. Sehingga sekalipun sudah punya suami 5, ya, itu yang saya bilang tadi, apakah 5 ini kawin cerai? Apakah 5 ini pelihara dia semua? Ya. Tapi yang jelas dia masih ngaku single. Sampai Yeshua bilang, yang ada sekarang pun itu bukan suamimu, bukan milikmu. Jangan-jangan ini juga pelakor, alias perebut suami orang. Jangan-jangan si orang ini, si pribadi perempuan ini juga suka yang namanya kumpul kebo. Yang terakhir ini mungkin juga dia tidak menikah, ya, alias kumpul kebo. Ini tafsiran saja, ya. Tapi yang jelas, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa latar belakang daripada perempuan Samaria ini memang suram, memang gelap. Sehingga kalau Yeshua datang, saudara, melewati kota Samaria, saya percaya dia punya maksud tujuan yang mulia bagi seorang perempuan yang hidupnya gelap, yang hidupnya suram. Dari sini pun kita tahu kenapa perempuan Samaria ini yang latar belakangnya suram, yang mungkin juga dijauhi, dicemoohi oleh orang kebanyakan, datang di sumur Yakub untuk menimba air di siang hari. Karena memang ada tradisi, ada budaya di sana, menimba air itu, saudaraku, hanya terjadi di pagi hari dan petang hari. Dan mereka pun kalau datang itu biasanya berkelompok, ya, bersama-sama, bergerombolan para perempuan-perempuan, ya. Tapi perempuan Samaria ini memilih untuk datang di siang hari dan sendiri, karena supaya tidak ada orang yang lihat mungkin. Dan mungkin juga memang tidak ada yang mau berkawan dengan dia. Nah, jadi saudaraku, dari latar belakang inilah kita mengetahui betul bahwa Yeshua tahu kedalaman hati dia. Ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya, sehingga dia tidak pernah merasa puas dengan dirinya sendiri. Sudah punya laki 1, masih mau tambah 1 lagi, masih ngaku single lagi sama Yeshua. Sepertinya ada sesuatu yang memang dia butuhkan. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadilah percakapan ini. Pertama, saudara, Yeshua yang minta air kepada dia. Kan ini lucu. Tadinya Yeshua yang minta air. Sekarang justru Yeshua, kalau kita baca, ya, dari ayat 13 dan seterusnya, justru Yeshua menawarkan air. Tadi dia yang minta air, sekarang dia menawarkan air. Kalau yang pertama, air yang diminta oleh Yeshua adalah air secara literal, secara harafiah, air yang buat diminum. Tetapi air yang kedua yang ditawarkan oleh Yeshua, ya, ini adalah air yang berbeda, saudara. Ya. Ini air yang berbeda. Sebab Yeshua katakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Awal-awal perempuan ini nggak mudeng, saudara. Belum connect, belum memahami dan mengerti apa sebenarnya yang menjadi maksud Yeshua. Tetapi ketika Yeshua menggali kehidupan dia, ketika Yeshua menceritakan tentang latar belakang dia, dari situlah perempuan ini mulai orang ini, pribadi ini bukanlah orang sembarangan. Apalagi saudaraku, kata-kata Yeshua itu bukan kata-kata seperti manusia pada umumnya, tetapi memiliki wibawa, memiliki kuasa. Sehingga ketika dia berbicara dengan perempuan itu, saudaraku, jamahan Tuhan itu, jamahan Ruach HaKodes itu mulai terjadi. Hati dia mulai tersentuh, saudara. Dia mulai sadar dan dia mulai insaf. Ini juga dihubungkan oleh Yesaya ketika menyebutkan tentang barang siapa haus, ya, hendaklah dia menimba dari mata air keselamatan itu, sebagaimana dalam sidur, dalam liturgi kita yang seringkali kita ucapkan dalam setiap sabat. Dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat yang ketiga. Tolong Pak Berlin bantu saya untuk baca. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan itu. Yesaya 12 ayat 3. Yesaya 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Nah, ketika Yeshua hadir di dunia ini, saudara, khususnya dalam perayaan Pondok Daun, ketika pada tanggal 15 bulan ke-7, 15 bulan Tisri, di mana orang-orang Yahudi itu merayakan Pondok Daun. Dan firman Tuhan katakan pada waktu puncak perayaan itu, ya, di mana kita tahu bersama bahwa di kalangan orang Yahudi itu punya tradisi ketika bait suci masih ada, ya. Makanya orang-orang Yahudi sampai sekarang pada waktu merayakan yang namanya Sukkot, ya, atau Pondok Daun, yaitu pada waktu mereka masuk hari ke-7, mereka menyebutkan hari ke-7 itu sebagai perayaan Hosana Rabbah, ya. Jadi keselamatan yang besar, ya. Di mana di sana ada sebuah tradisi yang dilakukan ketika bait suci itu masih ada. Seorang imam itu akan membawa air, ya, buli-buli yang berisi air, lalu kemudian akan memutari yang namanya altar, ya, memutari yang namanya altar. Ketika masuk hari ke-7, maka saudaraku, imam itu akan memutari altar itu sebanyak 7 kali. Jadi kalau hari pertama itu cuma sekali, hari kedua sekali, hari ketiga pada waktu puncaknya hari ke-7 itu dia akan memutarinya sebanyak 7 kali dan akan menuangkan air itu. Ini adalah pengharapan mereka terkait dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya 12 ayat yang ketiga tadi, tentang keselamatan besar yang dijanjikan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. Nah, ketika saat itulah Yeshua menghubungkan dirinya sebagai sumber daripada air hidup itu. Makanya di dalam kitab Yohanan pasal 7 ayat 37, tolong Pak Berlin baca. Yohanan 7 ayat yang ke-7, Yeshua mau menegaskan bahwa dialah
air kehidupan itu. Dialah sumber keselamatan yang besar itu, yang sebenarnya dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Yohanes pasal 7 ayat 7. Dunia tidak dapat Ayat membenci 37. ya. Ayat 37. 37. Yohanes pasal 3 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yeshua berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yeshua belum dimuliakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pernyataan Yeshua. Barang siapa yang haus, yang rindu untuk memperoleh kelepasan, untuk memperoleh keselamatan, biarlah dia datang kepadamu. Karena memang Yeshua lah sumber air kehidupan itu. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan tidak menjadi persoalan apapun yang menjadi latar belakang kita. Segelap apapun, sesuram apapun keadaan kita di masa lalu, Tuhan tidak pernah memandang dan melihat itu. Sama seperti perempuan Samaria ini. Tetapi yang Dia inginkan kepada kita adalah bagaimana kita bisa mengenal siapa sumber air kehidupan itu. Bukan hanya sekedar mengenal Dia, tetapi kita harus datang kepada Dia. Inilah saudaraku sikap yang harus kita tunjukkan untuk meresponi akan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Tentang Yeshua sebagai sumber air hidup itu. Jadi hal yang pertama saudaraku yang harus kita miliki di dalam hidup kita adalah kita menyadari betul akan kebutuhan kita sebagai manusia yang berdosa. Pernyataan Yeshua tentang barang siapa yang haus memberikan peluang kepada kita memberikan satu pernyataan kepada kita akan kebutuhan kita manusia yang berkodrat dosa ini. Tuhan Yeshua HaMashiach memanggil kita, memanggil perempuan ini karena Dia mengasihi perempuan ini. Tuhan Yeshua HaMashiach memanggil kita, menyadarkan kita akan kebutuhan kita kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita. Ingat saudara-saudara, bahwa manusia pada mulanya diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi ketika dosa berkuasa atas hidup, atas diri manusia, maka kemuliaan Tuhan di dalam diri manusia ini menjadi hilang. Gambaran Tuhan di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Sehingga keinginan manusia semata-mata selalu cenderung hanya ingin memuaskan nafsunya, mengikuti nafsunya.
bukan mengikuti keinginan dan maunya Tuhan. Karena dosa inilah sehingga membuat manusia itu terpisah jauh dengan Tuhan, dibuang dari hadapan hadirat Tuhan. Berdasarkan inilah saudara, maka kita manusia harus menyadari bahwa memang kita butuh akan Tuhan. Tanpa Tuhan gak mungkin kita bisa, tanpa Yesua tidak mungkin. Gambaran Tuhan di dalam diri manusia kita ini bisa dikembalikan. Gak mungkin kita bisa dapat meneladani Yesua. Tidak mungkin kita bisa mengikuti Yesua, bercontoh kepada Yesua, apalagi memiliki pribadi karakter seperti Yesua. Kalau kita tidak menyadari kebutuhan kita akan Dia, kebutuhan kita akan Tuhan. Karena memang saudara, hanya melalui Dialah kita dimungkinkan. Selalu saya bilang, hanya melalui Yesua kita dimungkinkan. Ini masih mungkin. Artinya kembali lagi kepada setiap kita, bukan otomatis. Ketika kita begitu percaya kepada Dia, kita beriman kepada Yesua, kita terima Dia, hidup kita secara otomatis langsung diubahkan kembali seperti manusia pertama dalam citra dan gambar Tuhan. Enggak begitu. Membutuhkan sebuah proses. Membutuhkan sebuah proses. Makanya hal yang kedua yang sangat penting bagi kita dari pernyataan Yesua ini, barang siapa haus, artinya yang pertama dia sadar dulu kebutuhan dia akan Tuhan, kebutuhan dia akan Yesua, baru kemudian respon dia untuk membawa diri dia sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai sumber air hidup itu. Barang siapa haus, hendaklah dia, katanya, minum. Ya. Ini adalah sebuah tindakan. Dan tindakan minum di sini, sebagaimana yang ditekankan oleh Yesua, bukanlah tindakan yang sesaat saja. Namun suatu tindakan, di sini kata minum ini menunjukkan kepada sebuah tahapan berulang-ulang, berkali-kali. Dalam bahasa Yunani dipakai kata pineto, dari akar kata pino. Ya. Ini dalam bentuk imperatif masa kini yang berarti suatu tindakan yang berkesinambungan atau berulang-ulang. Jadi saudaraku, untuk bisa menikmati air kehidupan, kita harus melakukan tindakan datang kepada Tuhan Yesua, sang sumber air hidup itu. Bukan hanya saat kita membutuhkan air itu, atau dalam keadaan yang sukar, ketika kita menghadapi persoalan, tetapi kita datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Meminum di sini, saudara-saudaraku, bukan hanya sekedar datang menghampiri Tuhan, tetapi kita minum di sini berarti kita harus menikmati Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kata minum di sini, kita harus menikmati Dia. Kita harus menikmati Yesua. Sebagaimana yang saya jelaskan sahabat yang lalu, sama dengan kita menikmati Dia sebagai roti hidup yang turun dari surga. Berarti menikmati Yesua di sini sebagai air yang hidup, berarti kita harus menikmati firman-Nya. Sebab Yesua adalah firman yang menjadi manusia.
Jadi saudara-saudaraku, hidup atau kain yang dikaitkan dengan roti dan air, arti dari hidup yang dikaitkan dengan roti dan air yang sebenarnya tidak hanya dengan mengenal Yeshua sebagai juru selamat, sebagai roti yang turun dari surga, dari samping. Tetapi hidup itu saudara akan kita temukan ketika kita mulai berjalan bersama dengan Yeshua. Ketika kita mulai mengikuti dan mengiring Yeshua HaMashiach sebagai murid-muridnya. Kita belajar dari dia. Menggunakan waktu bersama-sama dengan dia melalui firman Tuhan. Bersekutu dengannya melalui doa kita kepada dia. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah bagian kita menikmati Yeshua. Baik dia sebagai roti hidup, maupun kita menikmati dia sebagai air hidup itu sendiri. Jadi jelas saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeshua sebagai air hidup dalam kitab suci memiliki peranan yang paling utama. Yeshua sebagai sumber air hidup menjadi kebutuhan kita yang paling prinsip, kebutuhan kita yang paling pokok. Kenapa? Karena hal yang pertama, karena hanya Yeshua sebagai air hidup itulah yang bisa menyucikan dan membersihkan kita manusia dari segala dosa dan kenajisan kita. Itulah sebabnya saudaraku, Yeshua tekankan kepada orang Yahudi, termasuk kepada perempuan Samaria itu, barang siapa haus, hendaklah dia datang kepadaku. Dia tidak mengarahkan perempuan itu datang ke organisasi, kepada orang Farisi, kepada imam besar. Dia tidak arahkan datang ke bait suci, ya, dalam konteks bangunan. Dia tidak arahkan datang ke gereja, tetapi dia arahkan kepada orang Yahudi termasuk perempuan Samaria. Barang siapa haus, hendaklah dia datang. Kenapa? Karena hanya Yeshua sebagai sumber air hidup yang bisa membersihkan dan menyucikan kita dari segala dosa dan kenajisan kita. Hal yang kedua, karena hanya Yeshua sebagai air hidup itu yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita, sehingga kita tidak perlu merasa kita sendiri. Kita tidak perlu merasa hampa di dalam hidup ini. Kita tidak perlu merasa takut, khawatir, apalagi putus asa. Kenapa? Karena dialah yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yeshua HaMashiach sebagai sumber air hidup yang akan memuaskan dahaga jiwa kita. Itulah sebabnya dia katakan jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Sebab akulah yang menyertai kamu. Hal yang ketiga saudaraku, Yeshua sebagai air hidup itu
menyegarkan jiwa kita. Sehingga kita akan selalu ditopang, kita akan selalu dikuatkan ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan di dalam hidup ini. Sehingga sebagaimana yang Tehillim tadi pasal 1 ayat 2 dan yang ketiga berkata, bahwa orang-orang yang menikmati Yeshua HaMashiach, menikmati firman-Nya sebagai sumber air hidup itu, maka di dalam dirinya itu katanya akan mengalir aliran air hidup itu. Sehingga kita, saudaraku, kehidupan rohani kita digambarkan akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, ya, dan yang akan selalu menghasilkan buah pada musim. Ini adalah janji Tuhan. Kalau kita benar-benar menjadikan Yeshua HaMashiach sebagai sumber air kehidupan kita, menikmati Yeshua HaMashiach, menikmati firman, menikmati persekutuan yang intim dengan Dia. Dan hal yang terakhir, Yeshua sebagai air hidup itu bukan hanya dapat memuaskan dahaga jiwa kita, bukan hanya sekedar dapat memberikan kesegaran, menyegarkan jiwa kita, tetapi saudaraku, Dia juga dapat memberikan kenikmatan, kepuasan, ya, di dalam kehidupan setiap kita. Tak kala kita menghadapi pergumulan, Dia berjanji bukan hanya menyertai kita, sehingga kita tidak sendiri, kita tidak perlu takut dan khawatir. Dia bukan hanya menopang dan menguatkan kita, memberikan kita kemampuan ketika kita menghadapi pergumulan, tetapi Dia juga akan memberikan kita kelepasan, kelegaan, memberikan jalan keluar bagi setiap kita saat kita menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Itulah sebabnya Dia katakan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah sebabnya saudaraku, kita percaya Tuhan pun tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing kita, termasuk pergumulan kehilat penuai. Perlu juga kehilat penuai tahu, sehingga perlu ditopang di dalam doa, perlu bawa di dalam doa, supaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi sekalipun ibadah kita secara virtual, di pastori ini tetap ada ibadah untuk teman-teman yang memiliki kendala dalam soal media, ya, karena tidak semua punya handphone yang canggih yang bisa mengikuti ibadah virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom. Sehingga ada beberapa teman kita yang bergabung dengan kami yang ada di pastori ini untuk mengikuti ibadah secara live tentunya, ya. Tetapi memang ada beberapa kendala saat ini, karena sepertinya ada tetangga-tetangga kita yang sudah mulai keberatan, sehingga sudah mulai menunjukkan sikap-sikap, pernyataan-pernyataan yang tidak suka, yang tidak senang dengan peribadatan kita di tempat ini. Sehingga kami pun ibadah midras, ya, mungkin volumenya agak dikurangi, belum dikurangi banyak sepertinya, tapi setidaknya kami coba untuk mengurangi volume, ya, supaya tidak terlalu mengganggu. Karena memang situasi keadaan rumah kami sangat dekat sekali dengan jalan
di mana orang bisa lalu lalang seenaknya. Jadi bahwa dalam doa, kerinduan kita bersama, kalau Tuhan kirimkan donatur, mungkin kita akan ibadah kembali bersama-sama di Raden Saleh di lantai 2. Karena sesungguhnya gedung sekarang sudah terbuka untuk bisa kita pakai. Cuman Kehilat Penuai masih terkendala dengan pendanaan. Karena kita dibebankan per sekali pakai itu harus membayar 600.000. Jadi sebulan kira-kira ya 2,5 juta. Ya, topang di dalam doa saudara agar supaya Tuhan kirimkan donatur, setidaknya Tuhan akan berikanlah jalan yang terbaik sehingga kita bisa ibadah dengan leluasa, ya, dengan penuh hikmat untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dan bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Dan saya percaya bahwa Yeshua yang adalah sumber air yang hidup itu akan selalu menopang kita semua, menyertai kita semua, dan akan memberikan kelegaan, kelepasan, jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Tuhan kiranya memberkati untuk Midras hari ini. Biarlah kita semua yang punya persoalan, yang punya masa lalu, yang punya beban, datang kepada Yeshua sebagai sumber air yang hidup. Responi firman Tuhan ini dengan engkau menyatu di dalam firman-Nya, hidup dalam persekutuan intim dengannya, maka nikmati tuntunannya. Tuntunannya akan membawa kita kepada segala kenikmatan. Bapak Yahweh kiranya memberkati kita semua.